Shalom, salam damai, berkah dalam. Mari kita baca dan belajar bersama dari Injil Markus bab 9 dengan judul perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau orang roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus melakukan kembali suatu mukjizat. Yang sebelumnya Yesus baru saja turun dari gunung. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya dan nampak Musa dan Elia bersama Yesus, disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu mereka turun gunung. Dan dalam kerumunan itu ada anak yang nampaknya sakit. Waktu itu mungkin belum diketahui ini jenis sakit apa. Dari gejala-gejalanya itu nampak seperti penyakit epilepsi. Di sini ada kejang, lalu berbusa mulutnya, bekertakan giginya. Ya, ini nampaknya seperti itu ya. Ya, bagi yang tahu penyakit mungkin lebih tahu apa penyakit ini. Tapi waktu itu tidak ada dokter, tidak ada obat-obatan medis yang modern, yang berteknologi tinggi. Mereka hanya mengandalkan Yesus. Ya, zaman dahulu tuh belum ada rumah sakit, belum ada antibiotik, belum ada ruang operasi. Wah, masih sangat tradisional. Tapi untunglah ada Yesus. Ketika ada Yesus,
Tuhan memberikan keajaiban. Ya, waktu itu memang 2000 tahun lalu itu kan belum ada teknologi yang mumpuni. Bagi kita mungkin sekarang kita mikir ya, wah kalau dulu belum ada rumah sakit gimana kalau sakit ya. Tapi itulah kebaikan dan keadilan Tuhan. Walaupun belum ada teknologi sebaik sekarang ini, tapi Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka tetap bisa hidup dengan sejahtera, dengan makmur. Walaupun belum ada mesin pemintal, tetapi Tuhan memberikan bantuan ya. Para penenun pemintal tradisional bisa melakukan pekerjaannya dengan baik karena Tuhan mendampingi mereka, memberikan mereka talenta. Nah, sekarang anak ini kejang-kejang ya. Dikatakan sejak masa kecil sampai sekarang ini masih ya umur sekitar 9, 8. Padahal orang tua anak ini sudah meminta kepada murid-murid Yesus untuk membantu menyembuhkan. Sebelumnya kan murid-murid Yesus ini diberikan kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit, untuk mengusir roh jahat. Tapi ternyata mereka tidak dapat. Lalu Yesus agak kesal. Kamu ini bagaimana? Tidak percaya. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi saya harus bersabar terhadap kamu? Ya, jadi mereka juga dimarahi ini, ya, dimarahi. Mereka nggak ngerti, mereka sudah coba tapi tetap nggak bisa ya. Lalu Yesus sendiri, Sang Tuhan, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, keluarlah dari anak ini, jangan memasukinya lagi. Tuhan Yesus semua patuh pada Tuhan Yesus. Roh itu keluar. Setelah sembuh, murid-muridnya bertanya, Tuhan, Rabi, Guru, kenapa kami tidak bisa ya mengusir roh itu? Yesus berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Pada Injil yang lain dikatakan dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa meminta tambahan kuasa Tuhan. Meminta Tuhan ikut andil, ikut campur tangan. Ya mungkin kita juga sudah diberi talenta, tapi akan lebih sempurna ketika kita melibatkan Tuhan. Khususnya menghadapi ini tadi, roh-roh tertentu yang sangat kuat. Mungkin ini jenis roh yang sangat kuat. Jadi jenis ini harus ditambah dengan berdoa dan bahkan harus ditambah dengan berpuasa. Sebab dengan berpuasa dan berdoa itu adalah kombinasi yang pamungkas untuk mengusir iblis. Dengan berpuasa, mati raga, kita itu menarik kekuatan dari surga. Ketika kita mengosongkan diri kita, kekuatan surga, malaikat surga itu turun kepada kita, mendapat tempat karena kita mengusir keinginan daging dari badan kita ini, mengosongkan diri supaya roh Tuhan, Roh Kudus bisa masuk dan bekerja di dalam kita dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, termasuk diantaranya adalah mengusir roh jahat itu. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.